Gubernur Sumatera Selatan yang kini juga mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai waktu bersamaan menangkap Penajam Pasar Utara dimintakan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang tindak pidana korupsi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahro akan menjelaskan materi mengenai pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah sebuah tindak pidana yang dapat membahayakan stabilitas negara, menghambat pembangunan sosial, ekonomi, serta politik, dan juga membahayakan moralitas bangsa. Jadi, apa sih tindak pidana korupsi itu? Dalam sudut pandang etimologi, korupsi merupakan sebuah bahasa asing yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Menurut Webster Student Dictionary, korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus. Sedangkan, menurut Black Law Dictionary yang terdapat dalam modul tindak pidana korupsi, korupsi diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan tugas-tugas resmi atau kebenaran-kebenaran lainnya. Kemudian dalam sudut pandang normatif, pengertian korupsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima adalah perbuatan curang. Yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 ayat 1, yakni unsur yang pertama adalah melawan hukum, yang kedua memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan unsur yang terakhir adalah merugikan negara, keuangan negara, atau perekonomian negara. Saya Muhammad Thorik Pranto Surya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Adalah undang-undang yang mengatur tentang segala bentuk tindak pidana korupsi di ranah hukum pidana negara Indonesia. Undang-undang ini sangat diperlukan keberadaannya, dikarenakan tindak pidana korupsi semakin merajalela di tubuh pemerintahan dan menimbulkan kerugian yang besar terhadap negara dewasa ini. Maka demikian, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Dalam perkembangannya, UU Tipikor ini telah mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan semakin kompleksnya kebutuhan hukum dari zaman Orde Baru sampai masa reformasi sekarang, yang dimana kita sekarang mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana korupsi. Perkenalkan, saya Fanya Maniswari. Saat ini, Indonesia telah mencatatkan kurang lebih 618 kasus atas tindak pidana korupsi, terhitung sejak 2014 hingga saat ini. Korupsi di Indonesia masih sangat erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, dan juga penyalahgunaan dana yang lazim yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu, upaya anti korupsi ini sangatlah penting. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan satu komitmen saja. Komitmen ini juga harus diterjemahkan ke dalam strategi pengurangan korupsi yang lebih komprehensif. Strategi cara pemberantasan korupsi, salah satunya yaitu melalui strategi represif. Strategi represif yaitu di mana KPK menjerat koruptor lalu dibawa ke meja hijau serta membacakan tuntutan, lalu menghadirkan para saksi-saksi beserta bukti yang menguatkan. Tahapan-tahapannya yaitu laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan yang terakhir ialah putusan pengadilan.